Kalau lu sadar lu tidak sepintar itu, bekerjalah dengan keras, percayalah. Maksudnya sadar diri sih sebenarnya. Maksudnya kalau gue jujur, gue sadar kalau gue nggak sepintar itu. Makanya gue make up dengan gue kerja dengan keras. Karena banyak ada orang yang gue nggak perlu belajar banyak, gue cuma belajar, oke sejam, setiap minggu 2 jam, oke gue udah bisa kelar, gue udah bisa ngerjain apapun yang problem yang akan diserahkan ke gue. Enggak, gue nggak kayak gitu, Gar. Menurut gue cerita lo interesting. Lo dari SMA yang sama gue, Ya. terus lo lanjut ke ITB, dan lo sekarang bisa di Itali. Dan lo mungkin bisa cerita sedikit nggak mengenai perjalanan lo dari dulu SMA? Eh, Nama gue Fadil, eh, gue saat ini sedang berkuliah di Politecnico di Milano, jurusan Mechanical Engineering atau teknik mesin. Oke, jadi dulu gue di satu sekolah yang sama dengan Gari, kebetulan di SMA Pangudi Luhur, tapi bedanya kita beda angkatan. Gari lulus 2014, gue lulus 2015. Nah, eh, ceritanya kenapa gue bisa masuk ITB, eh, itu mungkin agak unik dibanding orang-orang lain ya. Jadi, eh gue kebetulan udah tahu gue mau masuk ke ITB itu ketika gue kelas 3 SD. Oh ya? Ya, ya, itu gue kelas 3 SD. Kenapa? Jadi gue punya privilege lah. Bokap gue juga kebetulan lulusan ITB, nyokap gue lulusan UI. Jadi gue bisa dibilang gue lahir di keluarga yang sangat mengutamakan akademik lah. Jadi menurut gue kuliah itu hal yang penting gitu. Nah, kenapa gue bisa kelas 3 SD, gue udah bisa kepikiran untuk masuk ITB, itu karena gue dari kecil, gue selalu diajak bokap gue setiap kita liburan ke Bandung, gue akan selalu diajak ke ITB, muter-muter sama bokap gue. Ya, kebetulan bokap gue juga salah satu pengurus ikatan alumni, jadi sering banget ada acara ke Bandung dan setiap ada balik lagi ketika gue ke Bandung pasti akan selalu diajak ke ITB muter-muter. Nah, jadi dari kecil gue selalu apa ya, selalu diajak muter-muter ke ITB, mmm, lama-lama gue kepikiran dan pada akhirnya tahun 2005, 2006 itu gue kelas 3 SD, kelas 4 SD, gue bilang ke diri gue, "Oke, gue mau masuk ke ITB." Gitu. Walaupun gue belum tahu jurusannya apa ya, mmm, tapi gue ngelihat kampusnya, dari dulu gue udah menanamkan pikiran gue kalau, "Oke, gue mau masuk ITB." Itu sih. Nah, oke, singkat cerita gue SMA di Pangudi Luhur, mmm, gimana ya, ya mungkin karena gue juga udah tahu gitu kali ya, gue mau masuk ITB, jadi segala hal yang gue perbuat, itu segala kegiatan dan semua niat gue ketika gue di sekolah ya, gue akan berusaha bagaimana caranya supaya gue bisa kuliah di ITB gitu. Nah, setelah lulus dari ITB kebetulan gue tepat waktu, lulus 4 tahun kemudian, mmm, gue, sempat kerja, tapi karena kehalang Covid sih sebenarnya ya, pada saat itu gue lulus Oktober 2019, well gue cari kerja, ikut proyek dosen berapa lama, 6 bulan mungkin, tiba-tiba Covid, strike Indonesia ya, jadinya mungkin kesempatan kerja juga tidak banyak, tapi puji Tuhan gue dapet pekerjaan di suatu perusahaan konsultasi, jadi konsultan di Indonesia, di Jakarta, walaupun most of the time gue um, kerjanya online sih gitu. Nah, lalu gue memutuskan setelah kerja 1,5 tahun, 2 tahun, ya hampir 2 tahun, gue memutuskan buat kuliah di luar negeri sih niatnya pada saat itu. Jadi kebetulan
jalannya dapat di Politecnico di Milano, gue memutuskan untuk mengambil jurusan teknik mesin dan kebetulan gue juga dapat beasiswa. Gitu sih perjalanan singkat gue gitu. Kenapa gue bisa dari ITB, dari PL, dari Pangudi Luhur, lanjut ke ITB dan lanjut ke Politecnico di Milano di Milan, Italia saat ini. Nice, nice. Jadi walaupun sebenarnya SMA cuma 3 tahun, cuman perjalanannya sebenarnya udah dari sebelum itu ya, Ya, persiapannya. Kayak gimana tuh? Kan lo bilang lo udah intentional gitu dari kecil ke ITB dan kayak everything you did in high school tuh kayak bentuk buat mengarah ke situ gitu. Apa aja sih yang lo lakukan emang? oke. Jadi mungkin gue itu masuk ke SMA Pangudi Luhur juga sebenarnya intentional. Intentional gimana? Jadi gue masuk ke SMA Pangudi Luhur itu dengan target gue masuk ITB. Jadi gini, mungkin gue ceritain ya. Oke, kebetulan pada saat SMP kelas 3 itu gue somehow entah gimana gue pinter banget pada saat itu. Pinter bangetnya gimana? Jadi gue saat itu entah kenapa gue sedang merasa pede-pedenya dengan kemampuan akademik gue. Gue dapat nilai ujian nasional gue pada saat itu bisa dibilang 10 besar di kota. Waktu itu kota gue Jakarta Barat, gue dari Jakarta Barat ya. Waktu itu nilai ujian nasional gue 10 besar di Jakarta Barat. Gue keterima di SMA 8 Jakarta. Dan juga gue keterima di SMA Lab School Kebayoran, jalur akselerasi. Nah, tapi di sisi yang lain ya, gue juga keterima di SMA Pangudi Luhur. Nah, kenapa gue SMA Pangudi Luhur? Karena kebetulan bokap gue SMA Pangudi Luhur, angkatan 86. Jadi kita beda 29 tahun. Dan gue dapat 3 SMA tersebut, tapi gue mikir pada saat itu, gue diskusi sama bokap gue. Pada saat itu, pada 2012 gue masuk, itu gue kalau nggak salah, gue nggak salah ya, pada saat itu ada sistem untuk masuk ke perguruan tinggi negeri PTN, itu ada jalur undangan namanya. Tapi undangannya beda dengan undangan yang gue dan lu jalanin atau bahkan angkatan-angkatan setelah kita. Jadi pada saat itu kalau nggak salah undangannya itu paling cuman yang bisa ikut paling 10 orang dan mungkin yang keterima dari setiap sekolah mungkin 1, 2, that's it gitu. Nah, pada saat itu gue berdiskusi sama bokap gue, sama nyokap gue. Kalau misalnya gue lanjut di SMA Lab School Kebayoran atau SMA 8 Jakarta, gue mungkin tidak akan bisa mencapai ranking 10 besar in the first place gitu. Jujur gue nggak, waktu itu gue merasa gue pinter tapi gue tidak sepintar itu, gue merasanya gitu. Jadi gue takut. Nah gitu, jadi oke, gue pilih lah ke SMA Pangudi Luhur gitu. Nah, dengan harapan gue bisa peringkat at least 5 besar gue di Pangudi Luhur untuk memudahkan jalan gue sehingga gue bisa mendapatkan undangan ke ITB. Nah, pada saat gue kelas 1, lu berarti kelas 2 pada saat itu, tiba-tiba pemerintah itu mengumumkan ada sistem baru SNMPTN, SBMPTN. Nah, gue dalam hati langsung, wah, sorry, ini gue boleh swearing nggak sih? Nggak apa, nggak apa. Oke. Wah, dalam hati nih ya, wah anjing sih, ini gue bad decision nih. Bad decision nih, tau gitu gue. Soalnya waktu itu jadinya kalau nggak salah kuota untuk SNMPTN jadi seluruh siswa dan semua siswa which means semua siswa boleh ikut seleksi undangan dan jadi
apa ya, jadi bagus-bagusan sekolah gitu. Gue dalam hati, well, PL dapat undangan paling 1, 2 dibanding dengan SMA 8 gitu mungkin bisa Iya, iya. 10 per angkatan gitu pada saat sebelumnya. Pasti kalah nih. Nah, gue dalam hati juga udah, wah salah nih strategi gue. Proportionnya jadi beda gitu ya? Jadi beda, bener, proporsinya jadi beda. Hmm. Walaupun mungkin kesempatannya ya kesempatannya jadi beda sih. Tapi intinya ya bener yang lo bilang proporsinya jadi beda mungkin jadi, tahu gitu gue tadinya masuk SMA 8 atau Life School Kebayoran nih gitu kan. Udah semua udah kejadian, kita nggak bisa, eee, mengubah apa yang sudah lewat, lebih baik kita, mmm, make the best out of it gitu kan ya. Oke dan gue udah tahu kemungkinan gue masuk undangan pada saat kelas 1 SMA, which harusnya gue belum ngurusin itu sama sekali, tapi gue udah tahu, oke, mmm, kesempatan gue untuk masuk SNMPTN ini atau undangan itu kecil. Apa yang bisa gue perbuat? Oke, gue kejar di SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi nasional waktu itu ya, intinya, tes tulis. Oke, gue akan kejar di tes tulis dan itulah yang menjadi dasar kenapa gue, eee, apa ya, pada saat SMA itu gue mungkin bisa dibilang gue belajar jauh lebih keras peers gue, dibanding peers gue ya. Mungkin lu tahu lah Gar ya, kalau kita di SMA PL tuh, belajar mungkin iya, tapi sebenarnya lebih banyak mainnya kan, daripada belajar ya. Mmm, sebenarnya kebanyakan SMA seperti itu, tapi kita mungkin lebih banyak lah mainnya gitu. Nah, Yeah. gue Not tetap saying main it's fuck. a bad thing, Ya not saying bener it's a bener, bad setuju. thing. Oh, di Setuju Indonesia banget ya. setuju banget setuju banget. Gue nggak bilang itu oke, gue nggak nyesel sih gue kebanyakan main pada saat SMA. Tapi gue di saat yang lain gue, mungkin mainnya sampai malam gitu ya, sampai malam banget, gue mungkin pulang jam 8 malam, habis itu gue belajar. Selalu tuh tiap 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 hari begitu. Tiap hari begitu. Kira-kira tiap hari begitulah. Walaupun Berapa jam tuh mungkin seharinya? at least gue belajar 2 jam lah. Sejam lah, sejam. At least gue buka buku. Jadi walaupun gue nggak belajar apa serius gitu, at least gue buka buku. Karena gue pengen banget gue bisa. Dan hasilnya, mmm, gue dapet peringkat 1 3 tahun berturut-turut sih. Jadi Wow. kelas 1, kelas 2, kelas 3 gue dapet ranking 1. Dan, while maintaining my social life ya. Maksudnya gue nggak apa ya, gue nggak jadi kuper, gue tetap main, bahkan sama angkatan lu gue juga masih main gitu. Walaupun ya lu tahu lah kondisinya ya Gar ya kita. Eee, Iya, tapi iya. maksudnya, eee, well, seru seru. Jadi gue nggak melewatkan walaupun gue kerja keras gitu ya, gue nggak melewatkan, mmm, waktu main gue dan gue nggak merasa menyesal sama sekali gue melakukan hal itu. Gue nggak melewatkan apapun, itu. Dan, ya kebetulan kelas 1, kelas 2, di kelas 3 gue maintain hal itu semua. Di kelas 3 semester 2, jadi semester terakhir gue di Pangudi Luhur, semester 6 berarti. Itu gue total nge-cut nongkrong gue, main gue. Jadi gue main, oke, mungkin sebagai gambaran gue tadinya kita pulang sekolah jam berapa? Setengah 3, jam 3 ya, Gar ya? 2:30 ya. Ya, setengah 3, itu gue nongkrong sampai jam 8, baru pulang jam 8 malam baru pulang. Baru mau pulang. Jadi nyampe rumah jam 9, mmm, mungkin baru tidur jam 11. Oke. Dan di SMA, kelas 3 itu gue total nge-cut, nongkrong itu. Bisa dibilang mulai dari kelas 1 sih, karena gue memutuskan waktu itu ikut, suatu, program bimbingan belajar lah. Gue ikut, bimbingan belajar yang pada saat itu sangat ngetren lah untuk, mmm, siswa-siswa khususnya di Jakarta Selatan sih, kalau anak Jakarta Selatan biasanya tahu gitu. Nah, itu gue
bimbel Senin, Rabu, Jumat, paling jadi main gue berkurang dari setiap hari menjadi cuman hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu sih. Lalu untuk di semester 2-nya seperti yang tadi gue udah bilang, gue total nge-cut semua kegiatan main gue. Jadi gue cuman sekolah, bimbel, itu aja. Sampai di ujian nasional. Begitu habis ujian nasional, gue tiap hari bener-bener ke tempat bimbingan belajar tersebut sih. Dari pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya lu lihat, gue waktu itu no live banget di semester terakhir SMA itu, gue no live banget. Karena bener-bener gue datang ke sekolah. Gue BTW gue datang ke sekolah udah jam 6. Nah, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oh, wow. Karena biar bisa ngerokok dulu kan. Biar bisa ngerokok dulu di luar gitu. Jadi gue datang ngerokok dulu nongkrong dulu sama teman-teman, baru gue sekolah sampai jam 2:30, langsung berangkat ke bimbingan belajar tersebut. Nah, jaraknya 10 menit dari sekolah, gue naik mobil, easy lah. Habis itu basically belajar aja sih sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 10 lah at least. 10 di bimbingan belajar tersebut. Kalau misalnya masih macet, gue balik ke PL, Pangudi Luhur, buat nongkrong ketemu teman-teman bentar, baru balik. Atau enggak kalau misalnya udah nggak macet, gue langsung balik. Itu bertahan sampai ujian nasional, dan begitu sekolah udah libur, gue total seharian belajar. Jadi gue sampai di tempat bimbingan belajar tersebut jam 6. Gue kelas sampai jam 11, 10 atau 11 kira-kira. Habis itu gue makan siang dan lanjut belajar mandiri, belajar kelompok sampai jam 3 sore. 3 sore, iya 3 sore. 3 sore, 3 sore gue pulang, tidur bentar, lanjut belajar sampai jam 12. Itu bertahan sampai bulan Juni, karena di bulan Mei atau April itu kalau nggak salah ada pengumuman SNMPTN undangan, which gue udah tahu gue nggak akan keterima. Ya, Gitu. kenapa? Iya, jadi gue nggak terima. Bulan April atau bulan Mei itu gue tahu kalau gue nggak keterima SNMPTN, walaupun dengan rapot gue yang bisa dibilang selalu ranking 1 di PL selama 3 tahun, tapi gue nggak keterima. Kenapa? Karena pada saat itu angkatan 2013 di PL itu ada yang dapat undangan di ITB juga, tapi ditolak. Jadi ya seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya ada senior kita di SMA kita dan keterima di ITB lalu ditolak, ya kemungkinan besar di blacklist. Jadi itu sih, jadi gue udah tahu pada poin itu, gue udah tahu chance gue masuk ITB lewat jalur undangan itu sangat kecil, bisa dibilang hampir nol. Makanya kenapa gue kerja keras banget untuk belajar itu, karena gue pengen perfect di jalur tes tulis gitu. Oke. Gue nggak berlarut-larut dengan hasil undangan, karena gue sama sekali zero expectation, karena gue udah tahu sebelumnya, karena gue nggak akan keterima. Makanya gue bekerja sangat keras untuk di jalur tes tulis itu sih. Dan 9 Juni, gue inget 9 Juni 2015 gue tes SBMPTN. Pilihan gue ITB, UI. ITB, UI. Oke. Gue surprisingly mungkin orang nggak tahu itu sebenarnya, kalau untuk SBMPTN atau jalur tes tulis buat masuk perguruan tinggi negeri ya, itu sebenarnya bukan masalah kita pinter-pinteran menurut gue, tapi masalah kita siap-siapan. Karena gue waktu itu udah siap banget untuk mengerjakan tes itu. Gue merasa itu gampang banget. Karena gue bahkan sebelum baca soalnya semuanya, gue udah tahu apa yang akan ditanyakan. Sesiap itu pada saat itu.
pada saat itu gue sesiap itu. Iya. Wow. Jadi pas tesnya santai banget dong ya? Pas tes Nggak gue santai pressure banget, gitu? asli. No pressure sama sekali, gue ngelihat, ya mungkin Wow. hal anehnya apa ya, gue dilihat bagian soal, gue denger di belakang gue ada yang nangis. Terus Iya gue iya. ngelihat ada I yang heard that sesi happens deh. 1, ada yang sesi 1 dateng, sesi 2-nya udah cabut, udah pulang, ada. Wow Gue gue ngelihat banyak wow. hal lucu lah. Pada saat itu padahal gue kayak, santai banget, bener-bener nggak ada no pressure at all, no pressure, zero pressure, Iya iya. gue merasanya. Iya gitu sih. Dan, setelah tanggal 9, tanggal 14 Juninya jadi 5 hari kemudian, gue ikut tes SIMAK UI. SIMAK UI itu, Mmm. seleksi mandiri lah, seleksi mandiri untuk masuk UI, jadi khusus UI. Gue masuk, itu. Well, karena balik lagi, gue nggak sepintar itu, gue cuman siap. Pada saat SIMAK UI, karena gue tidak mempersiapkannya sama sekali, dan itu soalnya beda, sistem soalnya tuh beda dengan SBMPTN gitu. Karena gue tidak mempersiapkan SIMAK sama sekali, gue merasa itu sangat sulit. Sangat sulit. Dan alhasil ketika pengumuman itu 9 Juli, jadi 1 bulan kemudian itu gue ada pengumuman untuk gue keterima di mana untuk SBMPTN-nya, dan SIMAK-nya juga kayak 2 atau 3 hari kemudian. Pengumumannya keluar, gue buka barang orang tua gue, dan hasilnya selamat diterima di ITB, program studi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Jadi untuk yang belum tahu, mungkin Wow. kalau masuk ke ITB itu masuk ke fakultas dulu, baru masuk ke program studi atau ke jurusannya gitu. Jadi gue keterima, puji Tuhan gue keterima di pilihan pertama gue. Dan fun fact, hanya itu yang gue keterima. Jadi gue banyak banget mendaftar perguruan tinggi negeri lainnya, UI, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, even Institut Pertanian Bogor, IPB, itu gue juga daftar, dan semuanya ditolak. Wow. Iya. Segitu. Jadi kalau misalnya lu tanya, mungkin kenapa sih Gal lu masuk ITB? Karena cuma ITB yang menerima gue. Oke. Kalau orang di mana-mana Ternyata. bersaing keras-keras segila-gila itu untuk masuk ITB, kalau gue cuman ITB yang mau nerima gue. It's a good problem to have sih. Ya, itu good problem to have. Jadi kayak, ya udah, cuman problem, tapi ITB yang nerima gue no complaints. No complaints. Nice. Iya, yang gue perhatiin sih lu very discipline gitu. Dan yang gue penasaran adalah kayaknya dulu pas gue SMA kayak peer pressure buat bermain tuh cukup tinggi gitu. Jadi how do you say no kalau diajak nongkrong atau main gitu? How do you say no? Pasti pressure-nya tinggi sih. Oh, gue nggak pernah bilang enggak. Oh gitu. gue nggak pernah bilang enggak. Misalnya, ayo kita habis ini kesini, ayo kita main, ayo. Tapi gue mungkin lebih ke paham waktu. Jadi misalnya, kalau gue nggak bisa make it hari ini, gue akan make up besoknya atau in the weekend gitu. Jadi misalnya, well, gue nggak se-strict itu sih, kayak misalnya gue nggak main sama sekali, nggak juga. Karena sesuka apapun lu dengan belajar, se-enjoy apapun lu dengan pekerjaan dengan apa yang lu suka, pasti ada bosannya. Pasti, nggak mungkin nggak. Bener. Oleh karena itu, Setuju. menurut gue cara untuk melepas kebosanan dan kepenatan itu adalah dengan main sama teman-teman gue. Makanya yang lo bilang benar, peer pressure-nya sangat tinggi. Memang gue juga bisa dibilang ya, gue juga melewatkan lah beberapa hal unik
yang terjadi di angkatan di sekolah kita gitu ya. Seperti yang lo tahu Iya mungkin iya. sekolah kita sangat unik ya Gar ya. Iya iya, Sekolah kita unik cowok unik. semua dan itu nggak mungkin lah nggak ada hal lucu yang terjadi setiap Iya. harinya gitu. Jadi kayak Mhm mhm. ya gitu sih. Peer Iya pressure-nya iya. ada, bener. Tapi ya sebenarnya lebih ke yang lo bilang tadi disiplin aja sih. Ketika gue tahu apa yang gue mau capai, gue akan berusaha untuk mengerjakan apa yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Walaupun mungkin nggak constantly, tapi ketika lu nggak bisa mungkin make up di another day, di besoknya, di lusanya atau di weekendnya gitu. Gitu sih Gar. Iya iya. Interesting. Terus sebelum kita bahas ke kehidupan lo selanjutnya setelah dari PL, lo ada advice nggak buat anak-anak SMA yang pengen masuk ITB, UI, ITB deh gimana? Well, sebenarnya sama aja ya kalau ITB dan UI dan semua perguruan tinggi negeri lainnya ya. Itu basicnya sebenarnya sama aja. Kalau lu sadar lu tidak sepintar itu, bekerjalah dengan keras. Percayalah. Maksudnya sadar diri sih sebenarnya. Maksudnya kalau gue jujur gue sadar kalau gue nggak sepintar itu. Makanya gue make up dengan gue kerja dengan keras. Karena banyak ada orang yang gue nggak perlu belajar banyak, gue cuma belajar oke sejam setiap minggu 2 jam, oke gue udah bisa kelar, gue udah bisa ngerjain apapun yang problem yang akan diserahkan ke gue. Gue nggak kayak gitu Gar. Gue orangnya gue orangnya harus membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai level kepintaran yang gue ingin capai gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya lu tidak bekerja keras, gue nggak akan bisa mencapai hal itu dan menurut gue kenapa gue bisa constantly doing hal tersebut itu karena gue in the first place mungkin gue udah tahu kalau gue masuk ITB. Jadi mungkin saran gue untuk adik-adik kelas gue yang masih SMA gitu ya, kalau misalnya lu mau kuliah di satu tempat, gue nggak bilang ITB ya, di satu tempat, semua tempat, lu harus tahu apa yang dibutuhkan untuk ke sana, dan lu kunci itu mimpi lu, dan lu kerja keras, sekeras apa yang lu bisa untuk mencapai hal tersebut gitu. Untuk mencapai level yang dibutuhkan untuk bisa mencapai hal tersebut. Gitu sih, Gar. Saran gue untuk anak-anak SMA, tetap main lah. Jangan lewatkan masa SMA itu, menurut gue salah satu masa yang paling menyenangkan. Jadi main tetap, tapi tetap sadar dengan apa yang ingin lu capai. Karena menurut gue SMA itu masa terakhir lu tanpa tanggung jawab sih, Gar. Iya iya, setuju gue. Masa terakhir lu tanpa tanggung jawab. Jadi kayak ya udah, gue udah main aja gitu. Itu. Tapi tetap ingat kalau misalnya targetnya lu mau kemana. Sedini mungkin lu udah tahu sih. Gitu. Terus gue juga ngerasa sih pas kayak SMP, SMA dan mungkin kuliah, I think itu momen-momen dimana gue make like real friends gitu loh. Kayak menurut gue di Bener. saat udah kerja, it's not as easy to make real friends. No. Ya temen lu sebenarnya balik lagi sih, temen-temen lu pas SMA atau kuliah sih. Iya iya. Balik lagi. Mm-mm, mm-mm. Terus kan mungkin going to ITB is one thing, cuman kayak pas di dalam mesti survive lagi kan. Dari yang Bener. gue denger-denger sih emang nggak mudah gitu. Proses filternya juga cukup challenging dan lo ada advice nggak buat orang yang mungkin lagi struggling di ITB ataupun di Ah, sekolah-sekolah mereka gitu? oke. Oke, lu mungkin tadi gue udah jelasin kali ya, kayak gue sekeras itu belajarnya ketika gue SMA, right? Eh, yang unik adalah ketika gue udah di ITB, gue nggak tahu gue mau ngapain, Gar, pada saat itu. Jadi gue udah nggak punya target lagi.
Jadi gue itu udah dedicated my whole life sebelum gue ke ITB. Gue udah dedicated my whole life buat ITB. Ketika gue di ITB, gue nggak tahu gue mau ngapain. Jadi gue kinda lost track back then. Um, um, gue gue bisa dibilang, wow, oke, gue dari ITB saat ini, terus ngapain sekarang? Oh ya udah, karena gue nggak ada target ke depannya gue mau ngapain, gue bingung, gue kehilangan arah pada saat itu. Jadi gue kayak ya nilai gue karena gue belajarnya jadi cuman kayak yang penting gue belajar, yang penting gue lulus ujian, nilai biasa aja, nilai jelek ya bodo amat lah gitu gitu. Jadi sebenarnya nilai gue pada saat di ITB nggak bagus-bagus amat, mungkin karena jiper juga kali ya, minder juga ya ketemu ada orang temen gue misalnya gitu ya, yang gue udah susah payah gitu ya belajar, tiba-tiba ada orang yang eh, belajarnya dikit, cuman 2 jam, kenapa nilainya bisa almost perfect? Karena gue bisa bilang kalau ITB itu perpaduan antara orang paling pinter di Indonesia dikumpulin di satu tempat untuk belajar bareng sama lu. Eh, ya jadi mereka ngumpul di situ semua orang pinter di Indonesia, kecuali gue. Eh, jadi itu mungkin somehow membuat mental gue agak down juga sih pada saat itu. Bukan down, nggak stres, nggak gue kayak down stres dan apa sih bahasanya kalau zaman sekarang mental illness, mental breakdown, nggak kayak gitu juga. Cuman eh, cuman gue merasa lah kayak wah gila ya nih orang-orang ini pinternya eh, levelnya jauh di atas gue sih. Oke, singkat cerita nilai gue nggak bagus-bagus amat di ITB, jadi gue biasa aja tapi gue survive. Surprisingly cukup cukup enough buat gue masuk ke jurusan yang gue inginkan. Oke, sebagai konteks kalau di ITB lu masuk, yang gue tadi udah bilang, gue masuk dulu ke fakultas tuh terdiri dari beberapa program studi atau jurusan, dan ketika lu udah di fakultas tersebut selama setahun lu mengikuti namanya tahap tahun pertama bersama atau tahap pertama bersama gitu, TPB singkatannya. Nah, di akhir TPB itu lu akan diadu nilai lu, dalam hal ini GPA atau IP. IP lu akan diadu untuk masuk ke jurusan yang lu inginkan gitu. Nah, tapi karena biasanya satu jurusan itu peminatnya jauh lebih banyak dibanding jurusan lainnya di dalam fakultas tersebut, oleh karena itu jadinya jatuhnya jadi saingan untuk kita harus bersaing untuk masuk ke jurusan tersebut. Dan kalau di fakultas gue itu terdiri dari 3 jurusan, teknik mesin, teknik penerbangan, dan teknik gantara namanya sekarang, teknik gantara dan juga teknik material. Nah, pada saat itu angkatan gue yang favorit adalah teknik mesin gitu. Jadi well, di akhir semester 2 gue berusaha untuk bagaimana caranya supaya kira-kira IP gue tuh di atas nilai minimum yang kira-kira bisa masuk ke teknik mesin lah. Jadi gue berusaha lebih keras lagi lah dibanding biasanya gue di ITB gitu di semester kedua, oke, supaya gue bisa masuk teknik mesin. Nah makanya ini yang mungkin gue bisa sharing, ketika gue ada drive-nya, gue akan berusaha. Ketika gue nggak punya drive, gue akan ya let it flow, let it be. Gue akan bekerja sesuai pace gue nggak akan push myself. Nah ketika gue ada drive, itulah ketika gue try to push myself. Itu sih. Dan gue akhirnya dapat ke teknik mesin. Dan well, balik lagi karena gue udah nggak punya, oke gue udah masuk teknik mesin, gue balik lagi ke fase yang gue nggak tahu apa yang gue mau lakukan. Jadi sampai gue lulus itu gue kayak nggak, sampai semester 6, semester 7 lah. Sampai semester 6, 7 itu gue menjalankan kuliah kayak oke.
biasa aja gitu, karena gue nggak ada drive-nya, gue nggak ada apa yang gue melakukan tuh nggak ada. Jadi kayak gue cuman sekedar menjalani kuliah dan ya well that's it gitu. Itu sih Gar. Jadi kalau gue saran gue untuk anak-anak yang lagi kuliah, coba deh cari sesuatu hal yang lu pengen yang nge-push yourself. Jadi challenge yourself lah intinya. Jadi lu tuh tahu apa yang di benak lu, itu di benak lu tahu apa yang lu ingin lu capai dan lu secara alam bawah sadar lu akan berusaha untuk mencapai hal tersebut beserta usaha-usahanya. Jadi lu akan berusaha lebih keras gitu, untuk mencapai hal tersebut dan well kalau misalnya hal itu tercapai good for you, kalaupun enggak juga sebenarnya nothing tulus karena lu at least lu udah berusaha gitu. Itu nggak boleh dilupakan sih. Gitu. Itu Gar. Iya, iya. Ya sebenarnya gue sering dengar juga sih kayak orang dulu SMA kerja keras buat masuk ITB tapi pas ITB-nya kayak jadi bingung gitu. They think masuk ITB tuh udah di end gitu. Iya, bener. Pas di Bener sana bener. jadi santai. So, it's interesting sih. Dan gue rasa sih gue rasa masih banyak sih orang yang mungkin lagi merasakan itu sekarang. Setuju. Terus gue ada pertanyaan, pas lo dulu belajar pas SMA, kuliah gitu, was it painful gitu apa kayak santai aja gitu kayak you enjoy it kayak harus di push banget gitu apa? Gimana ya? Mmm, gue nggak bilang kalau nggak painful juga sih, tapi ya pastilah maksudnya ketika lu menjalankan satu hal yang sama secara terus-menerus dan lu tahu ini habisnya tuh masih lama gitu. Misalnya, oke, mungkin di awal-awal gitu kayak, "Anjir nih, gue harus belajar terus at least sampai Juni 2000 berapa berarti, kalau misalnya tahun ini oke 2024 nih, gue sampai tengah tahun 2024 gue harus melakukan hal ini." Agak, apa ya, agak agak membuat patah semangat juga sih, Gar, pasti. Dan ngelawan itu juga susah juga sih. Mmm, gue akuin lah pada saat itu gue larinya ke hal-hal yang kurang sehat, bukan narkoba tentu saja. Eee, gue larinya ke rokok, gue jadi perokok berat, dan juga gue stress eating. Jadi gue dulu bisa dibilang, ya untuk mengurangi stres gue makan 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 makan. Jadi gue naik, setiap gue kayak gini tuh gue kira-kira gue akan stress eating dan gue biasanya naik 5 kilo biasanya. Waktu itu sih gue rekor tuh, waktu itu gue naik 10 kilo. Dari pas persiapan masuk ITB gue tuh naik 10 kilo. Jadi gue kayak wow, eee, agak apa ya, agak berat juga ya ternyata kalau dipikir-pikir sekarang, gue juga baru sadar sih. Cuman ya itu contoh buruk lah, maksudnya painful yes, tapi not really, maksudnya nggak yang sampai membuat gue stres juga, gue lost my mind gitu, enggak. Tapi mungkin karena gue tahu kali ya kalau misalnya gue melakukan ini, seburuk-buruknya kalau misalnya gue nggak bisa masuk ITB pun, gue masih dapat eee, sekolah yang bagus lah gitu. Jadi mungkin gue tahu kalau misalnya in the long run gue akan, ini menurut gue saat ini gue investasi waktu gue dan investasi, waktu dan juga usaha gue untuk mencapai hal yang baik. Jadi sebenarnya mungkin ketika lu ingat-ingat itu terus mungkin akan, sedikit mengurangi tingkat stresnya, walaupun nggak semua ya. Dan mungkin sisanya dengan, keluarga dan teman sih. Menurut gue support system itu penting untuk, hal-hal seperti ini. Jadi contohnya keluarga gue biasanya karena udah melihat gue bekerja sangat keras di weekdays, di weekend gue mungkin diajak main gitu, diajak pergi. Atau mungkin kalau misalnya nyokap bokap gue nggak bisa, ya gue akan ngajak teman-teman gue di PL gitu, "Ayo main yuk ke gitu." Untuk sekedar ngobrol aja, karena ngobrol itu sebenarnya ngelepas stres juga. Jadi tetap harus punya support system yang baik sih. Kalau misalnya keluarga
Kalau menurut gue keluarga dan teman, tapi kalau misalnya buat orang lain hal tersebut nggak memungkinkan, ya lu mungkin bisa cari ke support system yang lain sih, mungkin hobi atau teman-teman yang lain lah, gitu. Got it, got it. Ya sebenarnya gue nanya itu soalnya kayak ada orang yang bilang kayak lo kalau mau sukses lo mesti suffer gitu, tanda kutip. Ada juga yang bilang kayak lo kalau mau sukses mesti ya enjoy aja gitu. So gue penasaran sih kayak what it was like for you. Ya pada saat itu intinya adalah joyful dan painful dalam satu waktu, pada saat itu. Jadi ketika gue ngejarnya itu joyful dan painful dalam satu, tapi lu tetap harus, makanya namanya mungkin sekarang jadi work life balance ya, yang lagi ngetren gitu ya di pembicaraan di Indonesia gitu atau mungkin di dunia. Work life balance ya, work mungkin yang bagian painfulnya, eh, life-nya itu yang bagian joyfulnya. Jadi jangan lupa hal ini harus di-maintain sih, gitu. Ya ya, setuju setuju setuju. Ya kayak gue di US juga orang-orangnya yang gue cukup surprise sih mereka bener-bener menjaga banget gitu loh work life Ya, balance-nya. ya, Kayak setuju. pas weekend pun kayak coworkers gue kalau misalnya weekend mereka mereka nggak mereka kalau mau on call gitu, kalau misalnya kayak mereka mau harus siap terima telepon dari kliennya, mereka harus dibayar buat hari itu. Iya, iya, Kayak benar-benar. dia Overtime itu real di sini ya. iya, mereka bener-bener seprotektif itu. Iya, benar-benar. Kayak mereka berani say no gitu loh. Nggak, lo kalau Hmm. mau gua on call ya you have to pay me 8 hours gitu. Iya, iya, setuju, setuju. Itu yang gue respect sekarang. Kadang gue sebagai orang Indonesia kayak susah say no gitu. Kita cenderung yes man ya kalau di sini. Even even sebenarnya gue jadi ketika gue di luar negeri, gue jadi kayak kebawa tuh. Kebawa mental gue di Indonesia jadi yes man. Gue jadi kayak can we call right now gitu misalnya, padahal bukan di jam kerja gitu ya, terus kayak atau di jam, ya pokoknya di itulah. Ya, gue jadi kayak, "Oh iya ya, sure sure," gitu. Padahal sebenarnya ngapain ya, padahal kan sebenarnya bukan kewajiban gue gitu. Cuman Iya, ya iya, oke lah. iya. Iya, iya. Anyways, terus kita langsung discuss yang soal Itali deh. Menurut gue interesting. Oke. Oke, boleh boleh. Eh, terus kenapa Itali sih? Dari negara, sekian banyak negara yang ada, kenapa Itali? Ah, jadi oke, mungkin gue, balik lagi sih sedikit ya, gue akan balik lagi sedikit, karena ini nyambung. Jadi kenapa gue bilang gue sampai semester 7 itu mungkin gue nggak ada motivasi gitu ya. Nah, jadi pada saat semester 7 itu atau semester 6 gue lupa, gue akhirnya memutuskan gue beli tiket. Gue beli tiket ke UK pada saat itu. Jadi 2018 itu gue beli tiket ke UK, gue berangkat sendiri. Beli ke UK untuk 6 September 2019. Nah, jadi gue berpikir, oke, 6 September 2019 gue ke UK, gue eh, harus selesaikan tesis gue, apa sih namanya, skripsi, tugas akhir gue sebelum hari tersebut, supaya eh, ketika gue jalan ke sana gue nggak ada pikiran sama sekali tentang tugas akhir gue gitu. Well, balik lagi karena gue punya motivasi yang kuat pada saat itu, sebelum 6 September gue harus sudah lulus. Oke, gue tergolong cepat lah. Oke, singkat cerita, gue berangkat ke UK pada saat itu, ke London. Habis itu gue sewa mobil. Dari London, gue trip. Oh ya, gue trip dari London sampai ke Scotland. Total, jadi gue intinya keliling UK. Gue ngelihat pedesaannya, gue lihat kotanya, gue lihat jalannya, gue lihat semuanya. Dan itu pertama kali gue ke Eropa. Itu pertama kali gue ke Eropa, jadinya gue merasa, di saat itulah gue merasa, gue udah kelar kuliah gue di S1, kayaknya tinggal di luar negeri kok enak ya, gitu.
kayak gue punya mobil gitu ya, tapi sebenarnya mobilnya tuh nggak dipakai. Jadi mobil itu cuma dipakai untuk dari antara kota sampai kota lain. Di kotanya itu sama sekali nggak dipakai karena semua bisa jalan. Eropa kan, maksudnya Eropa kan semua city-nya tuh almost walkable lah. Jadi gue ke UK gitu. Wow, kayaknya tinggal di sini enak. Kayaknya tinggal di sini menarik nih, gue jadi kayak punya motivasi. Oke, saat itu gue memutuskan untuk gue mau tinggal di luar negeri. Jadi motivasi gue ya sebenarnya tuh tinggal di luar negeri. Nggak nggak partikular kalau gue harus di UK atau gue harus di Italia atau harus di mana gitu ya. Tapi gue mau tinggal di luar negeri. Khususnya Eropa. Karena menurut gue setelah gue baca-baca gitu, kalau US kayaknya city-nya nggak terlalu walkable ya Gar ya. Dulu kan sekolah di US gitu ya. Sebenarnya bukan walkable cities gitu. Begitu juga Asia gitu. Maksudnya mungkin Tokyo, Seoul gitu mungkin iya, tapi mostly kalau misalnya lu ke Asia Tenggara atau Asia Tengah gitu mungkin nggak walkable, Amerika bukan nggak walkable sama sekali. Jadi pikiran gue pada saat itu, oke, gue mau tinggal di Eropa gitu. Gue lah cari kerja di Eropa. Kenapa? Gue sangat bersikukuh untuk cari kerja di Eropa pada saat itu. Gue cari kerja dan nggak dapet. nggak dapet. Nggak dapet. Nah, akhirnya gue cari cara, kenapa sih gue nggak dapet gitu. Mereka bilangnya karena lu overseas graduate dan lu nggak pernah graduate, lu bukan graduate di EU atau di Eropa in general. Terus gue kayak mikir, oh berarti kalau misalnya gue kerja di, kalau misalnya gue sekolah di luar negeri, gue akan lebih gampang dong untuk kerja di luar negeri. Gitu. Oke, akhirnya gue mencarilah apa ya, kesempatan bagaimana caranya supaya gue bisa sekolah. Gue dapet banyak lah, gue banyak waktu itu gue dapet sekolah di Jerman. Itu sebelum pre-COVID ya. Gue waktu itu pikiran pertama gue dari Jerman. Kenapa? Karena Jerman menurut gue biaya sekolahnya murah. Cuman jadi technically gue cuman bayar biaya hidup aja lah. Gue bilang gue dapet di Freiburg waktu itu. Freiburg tuh satu kota di Jerman. Jurusannya waktu itu sustainable something lah. Pokoknya sustainable engineering. Gue bilang ke nyokap bokap gue waktu itu saat itu. Gue manggilnya ayah sama bunda. Ayah, bunda, aku dapet di Jerman nih. Terus bokap nyokap gue langsung bilang, oke, kamu bayarnya mau gimana? Gue dalam hati, loh, kan kalian yang bayar. Gitu kan. Gue asumsinya pada saat itu, loh, kan kalian yang bayar. Terus kok malah ditanya, kamu membayar gimana? Emang punya duit? Gitu. Nah, emang, ya maksudnya intinya dalam hati tuh, lah emang nggak dibayarin? Singkat cerita, gue bicara intinya adalah tidak dibayarin, tidak mau mereka. Karena mereka nggak mau bayarin. Intinya karena mungkin bokap gue pada saat waktu itu umur gue, dia udah bisa keliling dunia dengan uang dia sendiri. Jadi waktu itu dia sempat kerja di Australia, lalu kerja di Amerika di San Jose, di IBM, makanya di San Jose. Jadi makanya menurut dia kalau gue sampai dia harus bayar gue untuk bisa ke luar negeri, itu such a shame sih buat dia. Karena dia di umur gue itu bisa melakukan hal tersebut, kenapa anak yang nggak bisa, itu sih. Jadi gue kayak oke, gue di challenge nih. Nah mulai lagi nih, gue di challenge nih Gar. Gue di challenge, oke, kalau lu nggak mau bayarin gue, bukan berarti gue berantem dengan bokap nyokap gue ya, nggak kayak gitu. Oke, gue ngerti cara pendidikan lu, point of view lu seperti itu. Oke, gue berusaha untuk cari cara gimana caranya supaya gue bisa ke Eropa tanpa gue harus bisa tanpa orang tua gue harus membayar pengeluaran gue di Eropa gitu. Oke, gue basically pada tahun itu 2019 gue nggak jadi berangkat, padahal gue udah dapet
kuliah ya. Gue nggak jadi berangkat. Datanglah COVID. Gue kerja, akhirnya gue memutuskan untuk kerja di Indonesia dan sambil menyiapkan gue kuliah di Eropa gitu. Screening banyak banget, universitasnya banyak banget yang gue cari dari Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Swedia. Notice kalau gue nggak sebut Itali. Kenapa? Karena Itali technically sebenarnya itu pilihan terakhir gue. Gitu. Jadi sebenarnya oke, gue mau negara-negara yang wow, keren gitu. Kenapa? Karena pada saat itu gue sebenarnya masih mikir kayaknya gue bisa bayar pakai uang gue sendiri karena gue udah nabung selama gue kerja 2 tahun gitu. Gaji gue lumayan lah. Jadi gue punya tabungan gitu. Jadi kalaupun gue minta duit sama nyokap bokap gue minjem. Gue nggak akan minta. Gue bisa balikin dalam beberapa tahun gitu. Nah, turns out yang gue keterima sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu. Akhirnya yang memenuhi kriteria gue pada saat itu gue di London, di QMUL, Queen Mary University London. Dan yang gue mencoba iseng-iseng, gue mencoba di Politecnico di Milan. Nah, kenapa sempet kok bisa sih kepikiran di Itali gitu? Gue mikirnya pada saat, ya kan pertanyaan lu sebenarnya itu ya, tapi gue cerita backgroundnya seperti itu. Gue waktu itu, gue pengen banget deh di Itali, di Eropa gue tinggal. Gimana ya yang paling murah? Ini bener-bener kayak last resort gue nih. Oke, gue ngelihat Politecnico di Milano bayar per tahun kok cuma 3.900, 4.000 euro, which itu sebenarnya 70 juta gitu. Lu sama kampus Indonesia aja kalah mahal. Maksudnya lu sama kampus swasta Indonesia aja lu kalah mahal. Masa sih lu di Eropa semurah itu gitu kan? In which sebenarnya gue bisa bayar pakai duit gue sendiri pada saat itu gue mikirnya. 3.900 biaya hidup sekian, oke. Ya bisa lah gue bayar pakai tabungan gue sendiri gitu. Terus ya, oke, gue daftar. Gue dapet. Wah, dapet nih. Jadi pilihan gue ada 2 tuh. Queen Mary University London, jurusan Mechanical Engineering, dan juga Politecnico di Milano, jurusan Mechanical Engineering. Nah, gue pilih yang mana kan? Kalau di London, gue bayar mahal banget. Mahal banget lah, itu mahal banget. Gue nggak bisa lah pakai duit gue sendiri. Tapi cuma setahun. Politecnico di Milano, gue bayar murah, tapi 2 tahun. Sebenarnya cost and benefit-nya pasti lebih untung di Italia tetap kalau lu analisis cost-nya ya. Tapi gue mikir ini tetap duit yang besar sih. Oke. Gue diskusi dulu lah sama nyokap gue. Akhirnya oke, kalau misalnya mau bolehlah dibantu sedikit tapi harus minjem. Jadi gue harus minjem uang, bukan dikasih. Oke, gue mungkin akan minjem dulu, tapi gue cari pikir-pikir dulu gimana caranya gue cari beasiswa dan lain-lain. Dan itulah di saat ketika LPDP tiba-tiba buka. Ya, LPDP, beasiswa LPDP itu tiba-tiba buka. Dan surprisingly ada 2 universitas tersebut yang gue dapat, dua-duanya itu masuk ke list beasiswa LPDP. Gitu, itu ceritanya. Dan simpel aja sih ketika gue milih antara London atau Milan, itu simpel banget. Oke, singkat cerita gue dapat LPDP setelah perjuangan yang cukup berat. Gue dapat LPDP, pilihannya tinggal di gue mau pilih London atau Milan. Gue pilih Milan simply karena karena gue dibayarin anyway, kenapa nggak pilih yang 2 tahun dibanding yang cuma setahun. Kalau dibayarin, gue dalam hati mikir, kalau dibayarin, kalau ada sekolah 4 tahun deh gue jabanin. Iya, dibayarin juga anyway, ya udah gue pilih yang 2 tahun. Oke, gue pilih. Pilihan gue jatuh di Politecnico di Milano, jurusan Mechanical Engineering. Itu sih singkat cerita kenapa gue ke Itali. Cukup unik, ya, mungkin.
Interesting. Sebenarnya gue perhatiin lo juga cukup structured gitu sih, kayak lo cara analisanya ya lumayan, kayak bukan sekadar kayak gue pengen sini aja, kayak bagus kampusnya, kayak lumayan kayak reasoning lo kayak cukup very logical gitu sih gue perhatiin, which is interesting. It's really interesting. Kalau dipikirin sebenarnya, kalau dipikir lagi sebenarnya enggak juga sih, Gar. Tapi ya Oh oke, enggak juga. mungkin deep down mungkin iya analytical gitu ya, terstruktur gitu. Tapi sebenarnya gue juga cenderung apa ya, spontan juga sih. Kayak udah ayo dah ini aja deh gitu loh. Kayak sebenarnya banyak juga sih hal-hal kayak gitu. Cuman di balik kespontanan gue itu sebenarnya juga banyak perhitungan-perhitungan yang mungkin gue nggak sadar lakukan di kepala gue gitu. Jadi ya gitu. Terus selama di Itali kayak lo yang lo perhatiin kayak budaya mereka kayak gimana sih? Kayak what is their like culture mungkin kayak dalam kelas misalnya gitu. Dalam Oke. dunia ruang lingkup akademik misalnya. What are they like? Oke. Ini gimana ya? Agak beda dengan Eropa lainnya. Cenderung mirip sama Indonesia sebenarnya. Cenderung mirip sama orang Indonesia. Jadi gini, kalau yang gue nggak tahu sih, mungkin lu kan kuliah juga di Amerika gitu ya, Gar. Di Amerika banyak teman gue juga kuliah di Belanda, di UK gitu. Ketika gue diskusi dengan mereka dan juga merasakan dengan langsung, karena gue waktu itu pernah iseng-iseng ikut kelas di Delft di Belanda. Italia ini agak lebih mirip sama orang Indonesia dibanding sama orang bule, dalam tanda kutip ya, orang bule gitu. Iya, jadi kalau di sini, kalau di tempat-tempat yang gue sebutkan tadi, bule-bule itu ya, kuliahnya mungkin lebih banyak ke discussion dan juga banyak banyak interaksi antara dosen dengan mahasiswanya. Correct me if I'm wrong ya, Gar. Tapi yang gue tangkap dari hasil diskusi teman-teman gue itu mereka lebih banyak project based discussion dan juga interaksi dengan dosen itu sangat kuat gitu. Meanwhile, kalau lu sadar di Indonesia itu sebenarnya lebih kayak guru ngajarin ke siswa kalau di Indonesia. A, B, C, D, E, F, G, H, iya top down benar. Dan di Itali itu lebih mirip top down dibanding lu ke maksudnya lu kayak diajarin gitu dibanding lu discussion. Jadi itu sih yang membuat gue merasa bedanya Italia dengan Eropa lainnya. Walaupun memang Italia tidak sediam Indonesia gitu. Maksudnya adalah diskusi pertanyaan yang muncul dari pelajarnya gitu dari mahasiswanya, tapi yang gue rasa adalah di Italia ini kurang interaktif dibanding kuliah di negara-negara yang lain yang gue sebutkan gitu. Dan sistem pendidikannya juga beda sih, gitu. Mungkin itu dari budaya akademiknya. Tapi mereka yang gue suka adalah mereka ngomongnya blunt sih. Jadi, iya blunt. Jadi nggak di sugarcoat gitu loh, Gar. Jadi kalau misalnya lu butuh apa atau gue ada maksud sebenarnya di belakang ini, bukan cuma gue baik-baikin lu. Ya lu ngomong aja di depan. Gue butuh ini dari lu. Jadi gue juga gampang gitu loh. Oh, oke, ini orang nggak fake gitu loh. Ya, ini orang baik karena ada maunya, enggak, karena dia udah state di awal kalau gue maunya ini. Gitu. Oke, buat gue jadi lebih gampang. Apa yang what to expect gitu, jadi tahu. Nah itu sih yang enak. Nice. Ya di US juga gitu sih lumayan kayak gara-gara saking diverse-nya
kan banyak Iya, orang dari seluruh dunia ke US, jadi kayak mau nggak mau lo harus direct gitu. Soalnya nggak bener semua orang bakal bener nangkap. bener Italia bener. gitu Kalau juga lu nggak kayak apakah Italia juga gara-gara gitu. diversity itu atau Italia menurut gue cukup diverse sih. Cuman mungkin banyak paling pendatangnya dari negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, eh, India banyak, Asia, mungkin Filipina. Filipina, oke. Jadi fun fact ke soal Italia yang mungkin similar sama US adalah dua negara ini, Italia dan US adalah target tujuan terbesar dari orang Filipina untuk migrasi. Jadi ranking pertama adalah Filipina, ranking pertama tujuan dari Filipina itu adalah ke US, first rank, keduanya adalah Italia. Jadi kalau lu lihat pasti banyak banget orang interesting? Filipina, gitu. Interesting. Indonesia banyak nggak di sana di kota lu? Nggak, nggak banyak. Oh nggak, Mmm, jarang ya. kalau misalnya lu bandingin sama negara-negara Eropa yang lain ya, dikit sih. Maksudnya di Jerman itu kalau nggak salah gue baru kemarin ngobrol di Jerman atau di Berlin aja gitu, gue lupa, itu ada 14.000 pelajar. Di Amerika nggak tahu lah, gue ada berapa banyak banget pasti. Di Italia itu satu negara paling cuman 200 mungkin 200. Data terakhir sih 200, saya ingat gue. Cuma 200 orang. Satu Italia dan mostly di Milan. Kenapa? Karena Milan itu uh, sekolah fashion pusatnya di sini. Jadi karena Milan tuh orang yang kuliah di Italia biasanya kerjanya kalau nggak engineering, kalau nggak fashion ya engineering. Karena fashion dulu biasanya. Fashion tuh uh, apa ya? Fashion design tuh di sini menjadi tujuan utama lah selain Paris dan mungkin London gitu ya. Itu sih. Sorry, gue lupa nanya. Programnya jadi kelas-kelasnya bahasa apa itu? Oh, oke. Bahasa Inggris atau Kelasnya bahasa Inggris, tapi bahasa oh Inggrisnya orang nice. Italia. Oke. Jadi Gimana tuh? sebenarnya jadi sebenarnya gue di sini itu oke, kan kelasnya bahasa Inggris ya, tapi kelas bahasa Inggris itu kadang-kadang ada, ini tuh bahasa apa sih? Dia ngomong tuh kayak apa ya? eee, ada kata-kata yang kok dia ngomongnya ini ya? Kayak misalnya dia ketika mau ngapus papan tulis gitu, "Oke, cancel this." Terus gue, "Kenapa di-cancel? Lu udah jelasin satu papan tulis kenapa lu cancel?" Gitu kan. Berarti kan ini gue ngapain gue nyatet dong gitu kan, gue udah nyatet gitu ya, terus kan ngapain gue catet kalau lu cancel ujung-ujungnya. Oh ternyata setelah gue pahami cancel itu adalah dari bahasa Italia, cancel artinya hapus. Jadi bahasa-bahasa yang kayak, oh maksud lu tuh itu. Karena gue tahu bahasa jadi lu kadang-kadang kalau misalnya lu mengerti kayak bahasa yang mereka Inggris yang aneh, itu adalah kenapa, karena mereka mentranslate directly bahasa Italia ke bahasa Inggris. Jadi kayak, oke, ketika lu udah paham kayak gue sekarang udah 2 tahun gitu ya di sini. Gue udah paham bahasa Italia, jadi kayak ketika mereka ngomong agak aneh gue ngerti maksudnya Ah, gitu. Itu sih. Walaupun bahasa Inggris tapi tetap nice. agak aneh menurut gue. Hmm. Tapi in general Italia kalau kota-kota besar lumayan masih pada common lah ya ngomong Inggris gitu. Kayak gara-gara banyak turisnya apa gimana? Correct me if I'm wrong. Enggak juga sih. Malah malah di kota kecilnya yang bisa. Malah di kota kecilnya yang bisa. Gini, Italia ini kan unik ya sebenarnya ya. Negaranya tuh unik. Kenapa? Karena lu mau cari bangunan atau ya pokoknya suatu kawasan yang umurnya udah 2000 tahun sebelahan sama kawasan atau bangunan yang umurnya baru 2 bulan itu bisa. Jadi se-diverse itu dulu, mau dari Roman Empire lebih dari 2000 tahun yang lalu sebelahan sama bangunan apa ya, kantor yang sangat megah gitu, itu bisa. Nah, jadinya kalau di Milan tuh jadi kayak gitu, kayak Milan dan Roma tuh jadi kotanya tuh kayak aneh gitu. Tapi kalau misalnya lu ke kota-kota kecil, itu lu bisa ngelihat tuh kayak, wah ini kotanya tua banget. Nah makanya turis-turis itu malah
cenderung datang ke kota-kota tersebut dibanding kota besar. Oleh karena itu, yang bisa ngomong bahasa Inggris lebih baik justru orang-orang di kawasan tersebut dibanding kota-kota besar di Itali. Oke, mungkin di Itali di professional work mereka bisa ngomong bahasa Inggris, oke. Tapi begitu lu ke kafe, mereka mungkin nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Lu beli lu beli groceries gitu, mereka mungkin nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bukan mungkin sih, cenderung nggak bisa. Kalaupun bisa ya kayak lo tau kan yang kayak bahasa Inggris SMA lah, maksudnya yang ya bukan professionally speaking gitu ya, maksudnya bukan 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 communication profesional, tapi lebih ke yes, no, this one, nah itu mereka bisa lah. Tapi begitu lu nanya udah mampus aja lah. Interesting, interesting. Eh, Pas apply S2-nya butuh essay gitu nggak sih? Oh, Kan kalau kayak UK, Australia, US butuh essay buat apply. Di Italia gimana? Apa strictly grades dan resume aja? Dan IELTS atau TOEFL? yang jelas, oke, kalau untuk ke kuliah di luar negeri ya, ini gue bicara general, yang pasti diminta itu kan ijazah S1 sama transkripnya, 2. Pokoknya S1 lu gimana, terus biasanya sertifikat bahasa Inggris ini 90%, 95% pasti butuh, dan yang variabel ini biasanya esai sih. Nah, esai kebetulan di Itali tuh gue daftar beberapa kuliah lah di Itali. Ada yang butuh, ada yang enggak. Tapi kalau biasanya yang bagus tuh, yang rankingnya tinggi, biasanya butuh sih. Gitu. Biasanya butuh. Oke, interesting. Eh, Menurut lu mesti ini nggak sih? Kalau di US kan lo nulis essay kayak lo diharapkan buat bercerita gitu. Kayak lo boleh agak berwarna-warni dikit gitu. Mungkin kayak actually sangat disarankan gitu buat agak bikin essay lo misalnya kayak ada attention grabbernya lo kasih analogi atau cerita gitu biar menarik di awalnya. Di Italia mereka do they care about that? I don't Atau kayak direct aja kayak no mau jurusan apa, ini kualifikasi gua gitu. kayaknya I don't think so deh, kalau kalau butuh yang kayak model US gitu yang kayak ya saya cantik gitu. I don't think so sih, karena gue yakin I don't even think they can even understand English that much. Ah, Jadi kayaknya even 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 mereka tuh nggak lebih jago bahasa Inggris daripada kita. Jadi kayaknya sih lebih jago kita deh. Jadi hmm. ya nggak butuh lah. Interesting. Paham, paham. Gue nanya soalnya gue ada ini SI ku, which is kayak gue buka jasa review essay buat kalau mau kuliah di US gue. Oke. Well, Jadi sebenarnya kayak gue oke, gue boleh potong ya, Gar? Kalau esai tetap harus penting ya. Maksudnya gue nggak bilang esai ke Italia atau kemana gitu kayak lu gue ketik apa yang ada di pikiran gue terus gue kirim, nggak seburuk itulah. Cuman maksudnya lu lebih butuh ke direct sih dibanding ke itu aja sih poin gue. Itu mungkin gue koreksi kalau misalnya gue salah ngomong atau apa tadi. Tapi intinya lebih ke direct aja kalau di Itali. Beda dengan di US mungkin banyak ya kecantikannya lah ya. Kita sama-sama ngerti gitu. Tapi benar, tetap kalau misalnya esai tetap penting. Mhm. Got it, got it. Oke. Alright. Terus nih last question deh. Last question dari gue. Lo ada advice nggak buat anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliah gitu? Advice. Mungkin balik lagi ke awal yang gue udah dari tadi, mungkin gue explicitly ngomong, lu lu tuh masih muda. Ketika lu lagi saat ini lagi merasa lu down atau apa, it's nothing man.
itu nothing menurut gue. Lu masih muda, ini saatnya lu belajar, ini saatnya lu salah, grab pengetahuan, pengalaman sebanyak apapun yang lu bisa. Ketika lu mau mimpi apapun yang aneh, silahkan. Buktinya gue mimpi cuman bilang gue mau kuliah di luar negeri, gue mau tinggal di luar negeri aja beneran gue bisa. Padahal cuman itu spontaneously aja gue mau ngomong gitu. Jadi intinya ketika lu udah punya suatu target, ketika lu punya suatu gambaran di hidup lu mau mencapai apa, dan ketika lu berusaha dengan sangat keras untuk mencapai hal tersebut, menurut gue hal itu akan tercapai. Seburuk-buruknya turun sedikit, tapi nggak akan gagal total. Itu sih, itu mungkin short brief gue dari conclusion gue lah buat anak-anak SMA dan kuliah. Just do whatever you want responsibly. Maksudnya just do what you want, dan yang menurut lu akan menjadi aset buat lu, yang akan menjadi pengalaman buat lu. Just do it. Kalau ada kesempatannya, kayak gue jujur, ini podcast pertama gue juga ngeyain karena oke, kapan lagi gue melakukan gue jadi tamu di podcast gitu. Ya udah, gue kerjain aja gitu. Itu loh. Jadi kayak cobalah hal-hal baru di hidup kalian. Semoga hal ini membuat hal yang baik, menjadi hal yang baik lah buat hidup kalian gitu. Itu sih, Gar, dari gue. Alright, thank you banget, Gal. Gue appreciate banget, dan I really enjoyed this conversation. Thank you banget. Alright, bye man. Bye.